Halo, selamat datang di Zinzan Zone. Ini apa? Musola kita. Benar sekali. Ada sajadah tuh teman-teman. Di sini banyak koleksi, ada perintilan art print dari Zincat kita di sini. Kemudian ada poster dari Ariato Gozaimasu. Desainer kita. Kalau ada Zincat, bisa make your own Zincat kayak gini. Ini mix and match sendiri semuanya. Baru ada library namanya Libz, LIBZZZ, itu koleksi pribadi kita. Benar sekali. Baru ini adalah zin-zin yang kita kurasi dan kita tukeran selama kita mengikuti pop-up di artbook event. Itu ada dari Lapar Mata, baru ada dari Lazy Sunday, sedulur papat limo pancer kita. Baru ada banyak deh. Banyak banget tuh, banyak banget. Cahayati Press segala macam. Di sini bagian sini adalah mini little warung gitu, little warung Madura kita ada di sini. Kita ngejual merch. Ini adalah karya Biru Jambon juga guys. Jambon, benar. Kolaborator kita ini lukisannya. Real. Di sini ada oleh-oleh dari Melbourne dari Binatang Press ya. Masuk ke dalam peta sebuah publisher alternatif. Gila, Zinzan Zone. Terus ini ada buku-buku dari ID 22112221. Silakan buku bekas. Silakan dibeli ya guys ya. Yo, itu Lihat katalognya. Yo, kayak gitu sih. Makasih. Aku Orka, Baru Orka. Aku Aska. Kami berdua adalah Zan. Zun. Oh, boleh. Siapa? Mau siapa nih? Kamu dulu. Oh, ya. Halo semua. Jadi Zinzan Zone itu sebuah playground dari awal ya kayak. Kita membentuk ini tuh bukan sebagai satu publisher atau artbook yang kita bilang gitu deh bio, tapi sebagai taman bermainnya kakak-kakak di sini. Mau kamu adalah nerd, dreamer, quirk, dan seaneh apapun kamu diterima di sini karena Zinzan Zone adalah taman bermain. Benar. Yang ditulang punggungi oleh penerbitan praktik artistik kayak gitu. Dan kita nerbitin apa Kaska? Ada Zin. Ada artbook juga. Iya. Terus kita ada merch. Ada juga. Ada trinkets. Trinketsnya itu namanya Zincat. Jadi kayak trinkets tapi berbentuk zin. Terus ada banyak perintilan artsy yang lucu gitu ya. Begitu. Intinya adalah kita playground. Taman bermainnya siapapun. Biasanya pas kita ngapain tuh Kak? Bengong. Kenapa ya? Karena zin adalah hal yang sangat personal ya. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda tuh ide yang muncul tuh di waktu yang gimana. Biasanya spontan gak sih? Biasanya sangat spontan. Ketika kita melakukan kegiatan yang kita sukai gitu. Misalnya saya suka berak. Muncul idenya pas berak. Jadi tergantung di mana ide itu muncul, di situ adalah letak zin itu sendiri. Benar ya? sekali. Oke. Apa yang kayak vol 3 tuh. Vol 3. Nah, itu karena si Diaul lagi sambatan karena dia adalah seorang Palu Gada fotografer. Jadi dia tuh mengerjakan seluruh project mulai dari korporat, mulai dari foto band dan lain sebagainya. Wedding ya. Apa lulusan ini? Apa wisudaan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Tapi dia merasa tidak terpenuhi ekspresi dari fotografinya gitu. Makanya kita bikin kita dari situ ya. Dari situ muncul ide muncul si Zinzan Zone sendiri atau ide bikin buku atau menjadi sebuah. Ayo kita bikin karya cetak daripada merasa bosen dengan semuanya. Jadi berangkatnya mulai dari kejenuhan dan rasa-rasa bosan yang terkumpul banyak itu yang akhirnya kita tampung dari teman-teman. Lalu kita bikin sebuah karya. Yes, benar sekali. Mungkin kita panggil langsung aja kali ya orangnya. Iya. Karena kita sebelum collab ini kan kita nerbitin volume 1. Iya. Terbitnya Zinzan Zone kita ya. Karena apa? Di layoff. Aku di layoff dari kerjaan. Aku selesai kontrak di digital marketing ya. Pure apa ya, rasa resah dan muak dan jemu atas kehidupan yang monoton itu yang benar sekali. Kami kayak gini. Dan salah satunya ada penyair namanya Fernando Pessoa. Itu dari Portugal. Itu sajak-sajak dia yang ngebikin kita kayak, ayo dong kita ngepotret kehidupan dari sisi yang lebih beragam dan
lebih disquiet gitu Disquiet. Dan mundane of everyday life. Mundane of everyday life itu yang kita angkat capture. hal-hal sederhana. Itu di Zin volume 1. Volume 1. Nah, setelah volume 1 terbit, akhirnya kita memutuskan untuk collab dong. Karena untuk ide kita terbitan udah volume habis kedua. Aska, waktu Benar itu. sekali. Bayangin gak sih kayak kan kita nulis tuh. Kita nulis kan 6 bulan tuh kerja. Nah, Iya. di hari Sabtu Minggu kan kita kayak yaudah kita nulis puisi yuk gitu Yuk. kan. Terus udah kekumpul semua tuh jadi satu buku. Habis itu kita bingung mau Iya. Apalagi ya ini yang mau Apalagi ya? diisi ya. Oh, baru kita ingat kita punya teman Benar. namanya Juwita Khairunisa. Juwita Khairunisa. Kenapa kita ingat dia? Karena waktu itu dia lagi menggambar. Benar. Terus lagi aktif menggambar. Karena dia juga salah satu orang yang membantu produksi volume 1 volume kita. 1 juga. Iya. Jadi karena kita kekurangan orang, karena kita benar-benar berdua palu gada dari awal ngedesain sendiri, nyetak sendiri, semuanya sendiri. Bahkan kita nggak tahu percetakan itu kayak Bener. gimana worksnya dan buku itu kayak gimana jadinya kita nggak tahu dan kita habisin sisa gaji kita untuk ngebuat itu. Dan Sisa volume duit 1 kita, kebetulan demandnya banyak. Demandnya ya? banyak. 100 lebih ya yang Wow, boro-boro. Bisa 10 alhamdulillah. Sebulan alhamdulillah itu. Tapi karena banyak pitches jadi kita harus minta bantuan. Yo, kayak gitu. Nah dari situ obrolan untuk bikin zinnya si Juwita ini muncul. Gitu ya. Mungkin kita panggil aja kali ya. Yo, ayo kita Boleh nggak? panggil Boleh Juwita Khairunisa. Ya. Gue Ini dia. Yo, kakinya santai. Yo, versi wanita elegan. Oh gitu ya. Oke. Dua-duanya. Nih, dua-duanya nih. Gimana nih? Apa deh? Berarti ini Vol 2 ya? Vol 2. Iya, Vol 2-nya Zinzanzun ini bisa dilihat ada di PL Blue Eyes. Kalau mau diambil aja nggak apa-apa. Buku akordeon. Tapi ada Pegang pusaka ini juga. pegang pusaka yang kita berikan kepada Juwita. Dia harus di sini. Ini adalah totem kita. Mulai dari Ayo. ujung kiri sampai ujung kanan dipegang. Yo, Boleh. ini dia. Wah, bisa gini, bukunya bisa bolak-balik dan bisa mengeluarkan suara. Ska coba kita. Wek, 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 wek. Aku kayaknya terjebak di dalam keredoan ini ya. Yo, Iya. justru itu Mbak Zinzanzun, karena kita sama sekali amatir, kita aja bahkan nggak tahu apa itu dunia cetak dan gimana cara mencetak Iya. itu. Seamatir itu, makanya kita dibantu dengan oleh Mas Pras dari Sokong Publisher, Iya. toko buku Sokong di sini. Itu waktu awal kita nyoba nyetak, kita banyak banget curhat dan studi banding gitu ke Sokong, kayak nanya terus milih kertas. Nah di Sokong mereka punya library atau buku katalog dari Fedrigoni, produsen kertas Itali gitu. Jadi kita nyoba megang tekstur satu-satu, mana yang kira-kira cocok kan enggak. Yes benar. Dari situ baru kita nemu nih di dalam si buku itu kayak, wih ada kertas namanya Materika. Wah, ada namanya Arena Smooth. Arena Smooth, kayak seakan-akan dunia langsung gede banget. Iya. Gitu. Waktu itu pandangan kita masih kecil. Pakai kertas apa ya, masa HVS? Iya kan? Nge- Aduh, jangan deh gitu. Baru kita nyoba Materika kita terapin di Vol 2 ini. Benar. Ini dulu daminya kertasnya ini base-nya masih warna Kuning, oranye. kuning dan Kuning oranye. oranye dan Iya, biru ya. Sisa-sisa kertas Sisa-sisa kertas kita. pakai di Vol 1. Benar. Jadi kita gunain untuk bikin dummy buat ngukur bukunya bentuknya kayak gimana gitu. Gitu Jadinya deh. kayak gini. Jadi prosesnya Zinzanzun adalah proses trial and error yang nggak berhenti. Benar sekali. Bahkan sampai sekarang, karena kita bukan basic designer juga, kita nggak ngerti gimana cara ngukur atau ngebikin sebuah produk itu yang sangat presisi. Jadi semuanya trial error kayak gitu. Tuh ada Juwita juga dibantu banget. Ya. Iya. Emang bantu Di ya? artis. Sekarang Vol 3 dan Vol 4 lagi ongoing. Ya. Atau mau dari Vol 2 dulu biar Juwita bahas yang di Vol 2 ada apa? Karena di Vol 1 kita kan tentang puisi-puisi pulang Puisi kantor yang kita, pulang kantor. hasil kita di layoff dari kantor. Benar. Itu semua kita tumpahin menjadi sebuah bentuk keresahan yang kayak bentuk protes terhadap kehidupan yang monoton lah. Benar sekali. Wush, baru di Vol 2 ada apa Juwita? Apa ya, aku harus cerita dari mana ya? Gak apa-apa. Jadi sebenarnya yang
dari 8 gambar berseris itu adalah perjalananku untuk kembali semangat menggambar kali ya. Lebih gampangnya sih seperti itu ya, karena aku merasa duniaku itu cuma seputar menggambar doang. Jadi ketika aku tidak bisa menggambar dan tidak mau menggambar, aku merasa tidak punya apa-apa. Makanya itu tuh sebenarnya kan keresahan yang sangat personal banget. Kemudian mereka menawarkan untuk menerbitkan itu, aku merasa kayak, aduh gimana ya ngemasnya supaya orang tuh tidak hanya membaca lewat visual, tapi bisa memahami itu secara kontekstual juga gitu. Jadi akhirnya dibikinlah buku cerita bergambar. Sebenarnya kayak untuk yang zin ini mungkin untuk orang-orang yang lebih enjoy membaca, sedangkan yang ini yang lebih enjoy ke visualnya dan bisa dipakai kemana-mana aja sih. Kayak gitu. Begitu sih. Tapi kalau beli dua-duanya juga bisa. Terus di dalam ini kan, ini adalah gambar yang ada di dalam, coba. Yang ada di dalam mana? Dalam volume 2 kita volume juga. Ya, Itu ada di terakhir. di sini. Nah, di bagian terakhir buku. Jadi yang sama. Jadi semacam resolusi dari bukunya adalah si Scarf ini. itu. Iya. Judulnya kalau nggak salah With the Wanderer Journey dan Andromeda ya ini ya. Kalau yang ini Andromeda. Andromeda. Dari judul lagu? Dari judul lagu Dari lagi. dulu juga. Kayaknya kita sangat terinspirasi dari judul-judul lagu ya. Gitu. Hilang. Kemana dia tadi? Kemana tadi ya? Ju. Halo Ju. Ju, kok hilang? Oh, jadi kecil ya. Sini duduk. Nah ini volume 3-nya teman-teman. Ini buku berisikan 206 halaman. 206 halaman. Dan ada 11 kontributor dari berbagai macam medium karya ya. Dari fotografi ada, puisi ada, Jurnalisme ada, lukisan lukisan ada. Jadi baru prosa prosa ada. ya. Ini sangat lengkap ini, paket lengkap. Mr. Kebo. Mr. Kebo. Dia dulu sekarang tukang parkir di 774, yang dulunya adalah seniman di Seni Sono namanya. Jadi itu adalah semacam lembaga atau kolektif seni di zaman tahun 70-80-an. 90 sampai Orba, nanti Orba yang bubarin itu. Benar. Dan mereka semua waktu dibubarin, mereka pada nutup jalan, ngeblok jalan untuk biar bangunan itu nggak dihancurin, karena bangunan itu dulu namanya kamar bola. Di situ tempat ngumpulnya para seniman lah waktu itu, yang dia mau pameran langsung, mau jualan karya langsung. Dan banyak pelukis terkenal kita tahu kayak Avandi, Rendra kalau dalam teater, baru ada penari dan pematung lainnya, mereka semua guyup ngumpul di satu lokasi itu, yang mana mereka saling share, ini layak nggak ya karyaku, ini udah bagus nggak ya lukisanku. Yes, benar. Gitu. Dan culture itu yang ngebentuk mereka semua menjadi seniman yang kita tahu sekarang. Dan Pak Kebo waktu itu masih SMA, dia sekolah di SMSR, terus kayak main-main ke Seni Sono itu, terus jadilah dia terikat dengan Iya benar. dunia seni dan melukis dan banyak hal lainnya. Jadi banyak di dalam ini narasi-narasi, bahkan ada 13 wawancara juga yang kita tanyakan ke Pak Kebo gimana caranya handle kehidupan yang monoton. Bapak kan sekarang menjadi tukang parkir, itu perbedaannya kayak gimana dan hal apa yang Bapak ingin sampaikan gitu ke anak-anak yang masih melukis, masih menjalani kehidupan yang sebagai starving artis lah ya. Bener. Kalau dibilang. Dan dia kan tipe-tipe lukisannya adalah tipe-tipe yang alam gitu ya, tumbuhan-tumbuhan. Dan dia inspirasinya adalah ketika dia berjalan ke Kulon Progo, Gunung Kidul ya. Terus melihat banyak pohon-pohon yang seperti apa namanya siluet gitu ya. Siluet pohon. Kalau kita lagi malam hari naik motor kan pohon kan sangat cepat nih di kanan kiri. Jadi nah itu sangat unik itu sangat gitu, unik. sangat unik untuk penggambaran dia. Dan inilah potret Pak Kebo hari-hari kalau teman-teman lewat Gayam atau dekat Jeronimo di 774, kalian akan melihat Pak Kebo sedang duduk mengamati motor di tempat ini dengan rokoknya di tangan dan koreknya yang menyala di tangan kirinya. Langitnya runtuh nih. Mengerikan. Ini padukamu, ini mahkotamu, King. Gimana Mas Satria mungkin bisa dijelasin dulu gimana kegiatannya ngapain aja di sini? Oh iya, kegiatan bersama Zin Zanjun di sini adalah pertama betul saya sebagai bard atau pemusik yang mendongeng. Kemudian di sini juga utamanya untuk mengisi sesi gaming ya. Sisi gaming. Ada 2 yang utama yaitu game yang digital, yaitu saya membawa biasanya Nintendo. Bawain ya? Iya, betul. Nyampe enggak?
ada Nintendo. Jauh-jauh dari Jepang Nintendo. Dan juga Datang Nintendo. yang fisik kita mainnya Datang. board game gitu. Dengan koleksi pribadi sekitar bisa ganti-ganti terus ya, sekitar ada 30 koleksi board game. Jadi setiap sesi hampir kalau ada workshop ya biasanya numpang sekalian. Jadi ada sesi gaming setelahnya itu pakai main board game. Betul. Iya bener. Karena peserta punya kebutuhan masing-masing, jadi kadang datang timingnya beda-beda. Benar. Diisi pakai board game dulu, benar. Pakai board game kita Di situ. deep talk dengan board game. Satu-satu kita taking care of it. Tuh, dan juga ada agenda yang direncanakan dekat-dekat ini adalah memulai sesi Dungeon and Dragon, di mana itu nanti kisahnya juga kerjasama dengan penokohan maskot-maskot Jin Zanzun, gitu, dan juga nanti mulai meracik atau meramu gitu ya, semeramu ya, biar kayak tavern banget itu, meramu Zin board game, yang temanya medieval dan Dungeon and Dragon tadi. Emang gitu sih, Zinjanzun sih ya gitu. Jadi kalau kamu ingin bermain, ya Bisa langsung datang. bisa langsung ke sini. Ke Bola Karena ini Space. playground, kita usahain gak ada judge yang bahkan sama sekali ini ruang aman dan nyaman. Benar. Karena kita peduli juga dengan isu mental health banget. Karena kita semua memilikinya seperti itu. Jadi datanglah ke sini, bermain board game, ngobrol, les biologi siapa tahu mau. Dan di ending kita bikin zin atau ngobrol seputar percetakan. Kita nggak ada gatekeep kok di sini. Iya, nggak ada gatekeeper, semuanya bebas. Art formnya itu sangat free. Dan kalau kalian mau nanya-nanya tentang gimana cara rebit itu bisa langsung ke DM kita juga. Kita sering banget nerima kayak gimana cara bikin ini, cara bikin itu, kita bagiin di sharing di DM. Barang siapa? Udah. Gitu sih. Ya, we. Makasih Sama-sama. kakak-kakak dari Netra. Terima kasih banyak. Kulu. Jangan hujan nanti. Nanti hujan. Jangan.